غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Farhan atas lantunan ayat sucinya dan juga kepada Kak Bintu Hafiz atas sambutan serta pembukaan yang Masya Allah luar biasa. Nah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Fadli yang akan melanjutkan tongkat estafet untuk memandu sesi inti yang sudah sangat kita tunggu-tunggu malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya juga menyapa narasumber terhormat kita pada malam hari ini, narasumber yang Masya Allah sangat hebat pada malam hari ini, Ustadz Fatan Atala yang sudah hadir langsung dari Madinah. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman, serta seluruh peserta webinar spesial Syiar Milad Darul Hijrah dan Majelis Taklim Ar-Rasyid yang luar biasa antusiasnya, Masya Allah. Nah, malam ini kita akan mengupas tuntas tema punya impian kuliah di negeri Arab, tips jalur masuk dan perjalanan nyatanya. Kita akan bedah mulai dari persiapan dokumen, jalur beasiswa hingga real experience kuliah di Madinah. Nah, teman-teman, langsung aja kita sapa narasumber kita. Nah, tadi udah siapa ya teman-teman? Alhamdulillah Ustadz kabarnya baik dan Masya Allah. Baik teman-teman, siapkan catatan. Baik, sebelumnya teman-teman, sebelum kita lanjut materi, izinkan Fadli membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Fadli, izin baca ya Ustadz CV-nya Ustadz. Baik teman-teman, nama lengkap Fatan Atala Hamdi, salah satu mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Ringkasan tentang beliau, tempat tanggal lahir beliau 14 Agustus tahun 2003, studi di tahun 2026 dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab fiqh semester 7 Universitas Islam Madinah, dan beliau memiliki hard skill lettering, basic editing Canva, penggunaan Word dan Excel, pengelolaan administrasi dan data, dan soft skill beliau manajemen waktu serta komunikatif dan adaptif dan inovatif. Riwayat pendidikan beliau
pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Matuk Sukabumi Madrasah Sanawiyah di tahun 2015 sampai tahun 2018 dan Madrasah Aliyah di tahun 2018-2021 dan beliau telah menyelesaikan di Universitas Erlangga dengan mengambil jurusan manajemen di tahun 2022 dan saat ini beliau menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah Fakultas Syariah dari tahun 2023 sampai sekarang dan pengalaman organisasi beliau pernah di PPMI Arab Saudi tahun 2024-2025 sebagai sekretaris divisi sosial dan masyarakat, divisi yang berfokus pada hubungan dan kontribusi antara pengurus dan masyarakat umum. Peran beliau sebagai pengelola data dan laporan program kerja divisi dan beliau juga di PPI Arab Saudi, di PPMI Arab Saudi tahun 2025 sampai sekarang sebagai Kepala Divisi Sosial dan Masyarakat berfokus pada evaluasi dan pengembangan program kerja dan peningkatan efisiensi manfaat untuk masyarakat luas dan beliau memiliki pengalaman kepanitiaan yang Masya Allah teman-teman selaku di M Gathering Universitas Erlangga di bagian divisi acara. Peran dari beliau itu mengurus sarana dan fasilitas yang berkaitan dengan rangkaian acara secara langsung bekerja sama dengan divisi logistik di PPMI Arab Saudi berkhidmat 2024 sebagai sekretaris kegiatan yaitu mengelola kegiatan sosial dakwah yang berpusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan peran beliau sebagai pengelola data, berkas laporan dan surat-surat. Dan saat ini PPMI beliau sebagai ketua pelaksana di PPI Arab Saudi berkhidmat dari tahun 2025 melanjutkan estafet dakwah dari tahun sebelumnya berlokasi di Kecamatan Ende, Riung dan Jawa NTT. Peran koordinasi tim dan penanggung jawab kegiatan. Baik teman-teman, Masya Allah, sungguh CV yang pengalaman yang sangat luar biasa dari Ustadz Fatan pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi kepada Ustadz Fatan, waktu dan layar kami persilakan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik, syukran jazilan. Terima kasih kepada moderator Kak Fadli atas kesempatannya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Suara anak jelas ya, kawan-kawan semua? Iya Ustadz, aman. Oke, sebelumnya Ana ucapkan terima kasih kepada segenap panitia pelaksana baik dari Ma'had Darul Hijrah dan juga dari Majelis Ar-Rasyid dan kawan-kawan audiens semua yang telah mengundang Ana pribadi sebagai narasumber di acara event webinar edukasi ini dalam rangka Milad Ma'had Darul Hijrah yang ketiga ya. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin Ana mau tadi ya sedikit klarifikasi buat CV-nya, sebenarnya itu adalah CV organisasi, jadi cukup banyak menyantumkan riwayat organisasi yang sebenarnya kalau misalnya tadi ada waktu mempersiapkan, Ana akan siapkan CV akademis atau CV narasumber karena lebih cocok dan lebih sesuai dengan acara kali ini. Cuman karena agak mendadak, Ana berikan aja ke panitia yang ada yang udah ready, jadi begitu. Sebelum kita memulai materi dan sesi penyampaian materi pada malam ini, Ana izin kepada moderator untuk share screen kayaknya. Karena alhamdulillah sudah Ana siapkan PPT-nya untuk mempermudah kita membahas materi yang akan kita sama-sama sharing, kita sama-sama obrolkan di kesempatan kali ini. Apakah sudah jelas screen yang saya sharing untuk PPT pada malam kali ini?
Sudah ya? Masih, Ustaz. Oh iya, siap. Oke, pada kesempatan kali ini, sesuai yang diinstruksikan oleh panitia pelaksana, kita akan membahas terkait tips and trik dan juga pengalaman perjalanan anak pribadi dalam menuntut ilmu di Tanah Suci. Sedikit anak ulang kembali seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh moderator dan juga Kak Fadil. Anak Fata Natalah yang sekarang alhamdulillah mendapat kesempatan untuk kuliah di Universitas Islam Madinah, sebuah kampus yang berada di kota Madinah Munawwarah, salah satu kota suci di Arab Saudi. Sekarang menempuh studi di kuliah fikih atau syariah ya, yang membahas tentang perbandingan mazhab. Kenapa Anda memilih jurusan ini? Karena selain karena ketertarikan anak pribadi terhadap ilmu fikih, Ana rasa merupakan salah satu ilmu yang paling dibutuhkan di dunia perdakwahan Indonesia, di mana pada dasarnya background masyarakat Indonesia itu sedikit mudah berselisih paham jikalau ada perbedaan pendapat, apalagi dalam hal agama yang pada hal ini adalah fikih. Maka dari itu, Ana berinisiatif dan juga melihat bahwa ternyata pembelajaran di kuliah atau jurusan fikih ini merupakan ilmu yang sangat bisa diterapkan dalam dunia perdakwahan Indonesia. Gitu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, Ana pribadi senang untuk memulai materi dengan mengungkapkan sebuah pertanyaan untuk memulai pembahasan kita, yaitu adalah kenapa sih kita harus memilih Arab Saudi sebagai negara yang akan kita lalui untuk menempuh studi kita di jenjang universitas. Di slide selanjutnya kita akan membahasnya. Yang pertama adalah faktor keutamaan yang hanya dimiliki oleh negara Arab Saudi. Biasanya kalau misalnya kita mengikuti webinar secara umum di studi luar negeri ya, mereka akan menampilkan beberapa keutamaan negaranya masing-masing dengan segala fasilitas dan beasiswanya yang megah. Namun, di Arab Saudi ini kita memiliki keutamaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lainnya, yaitu adalah kenyataan bahwa kuliah di Arab Saudi lebih dari sekedar kuliah. Ini tentang keberkahan. Yang pertama adalah Fadilah Haramain. Di Arab Saudi kita mempunyai dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Maka dari itu, dengan segala kemudahannya, kita kalau misalnya menjadi mahasiswa di Arab Saudi itu sangat mudah untuk melaksanakan ibadah umroh. Terutama untuk anak pribadi yang sekarang sedang menempuh studi di Madinah. Biasanya kita mahasiswa itu sekitar 2 atau 3 bulan sekali melaksanakan umroh ke Mekah. Walaupun memang jaraknya sekitar 500 km ya, tapi sangat banyak transportasi antara kota di sini yang mempermudah kita untuk melaksanakan ibadah umroh ini. Apalagi di kampus Ana pribadi di UIM ini biasanya di setiap bulan seringkali ada donatur yang menyediakan bis khusus, beberapa bis bahkan untuk mahasiswa, supaya kita bisa melaksanakan ibadah umroh secara gratis. Kedua adalah majelis ilmu, kesempatan emas duduk langsung dan menimba ilmu bersama para masyaikh di Masjid Nabawi. Ini adalah salah satu keutamaan yang paling besar juga yang saya dapatkan dengan menjadi mahasiswa atau penuntut ilmu di Universitas Islam Madinah, di mana kita bisa menimba langsung ilmu dari akarnya. Masjid Nabawi merupakan salah satu madrasah atau tempat pendidikan yang paling utama yang langsung dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Layaknya dulu pun Nabi dan para sahabatnya selalu belajar bersama dan juga rapat dan juga berkumpul bersilaturahmi berpusat di Masjid Nabawi ini. Dan jarak Masjid Nabawi dengan kampus Universitas Islam Madinah itu hanya 6 kilo. Kita sangat mudah untuk pergi ke sana dan bahkan sudah menjadi kebiasaan mahasiswa di kampus setiap sore untuk berangkat ke sana menggunakan fasilitas bis gratis yang disediakan oleh kampus. Dan juga yang ketiga adalah lingkungan bahasa. Arab Saudi merupakan negara yang
bahasanya dipakai oleh agama Islam, Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Jadi sangat mungkin bagi kita kalau misalnya ingin mempelajari Al-Quran dan agama Islam dengan lebih detail, kita bisa memperdalam skill bahasa Arab kita di Arab Saudi. Oke, ini adalah beberapa alasan dan keutamaan dari segi keberkahan, keutamaan, atau bisa kita bilang ukhrawinya. Selanjutnya kita bahas alasan kenapa kita harus memilih Arab Saudi dari segi rasionalnya atau dari segi keuntungan duniawinya. Arab Saudi juga merupakan salah satu negara yang menyediakan pendidikan kelas dunia tanpa beban biaya. Jadi di Arab Saudi ini anggaran untuk pendidikan itu sangat besar dan alhamdulillah disediakan untuk para mahasiswa lokal dan juga mahasiswa internasional, karena memang Arab Saudi ini sekarang memiliki program khusus perkembangan di 2030 nanti untuk membuka gerbang seluas-luasnya bagi para pelajar mancanegara untuk belajar di negaranya. Untuk yang poin pertama adalah peringkat global. Ini banyak banget kampus di Arab Saudi yang masuk ke runtutan list kampus ternama di dunia, yaitu QS World Rankings ya. Itu merupakan salah satu list kampus yang terbaik di dunia. Di antaranya adalah King Fahd University yang berkhusus di petroleum dan mineral, di jurusan perminyakan dan juga mineral, karena kampus ini bekerjasama dengan salah satu perusahaan raksasa terbesar dalam industri minyak, yaitu Aramco, dan juga ada salah satu kampus tertua di dunia, KSU, King Saud University di Riyadh, dan kampus-kampus lainnya. Yang kedua adalah biaya siswa full penuh, di mana sangat banyak kampus di Arab Saudi ini yang menyediakan full voucher, beasiswa full, baik biaya pendidikan dan juga biaya hidup untuk para mahasiswa mancanegara yang melanjutkan studi di Arab Saudi. Termasuk anak pribadi di UIN, di Madinah, di kampus Anda juga mendapatkan fasilitas beasiswa penuh. Kita mendapatkan uang bulanan untuk hidup kesehariannya, juga mendapatkan tempat tinggal yang gratis, air yang gratis, listrik gratis, dan bahkan transportasi yang juga disediakan untuk keseharian kita. Maka dari itu mungkin bisa dibilang uang yang kita dapatkan per bulannya itu adalah uang bersih, hanya untuk jajan dan tabungan saja, karena untuk kebutuhan pokok lainnya sudah terpenuhi oleh kampus begitu. Dan yang ketiga juga rata-rata kampus di Arab Saudi itu sudah difasilitasi oleh infrastruktur yang canggih, didukung oleh fasilitas pendidikan modern dan literatur Islam terlengkap di dunia, tentu karena Arab Saudi merupakan salah satu negara atau bahkan satu negara yang menjadi pusat peradaban agama Islam, tempat di mana Nabi lahir dan juga Nabi meninggal. Dan yang keempat adalah kemandirian, karena kita sebagai mahasiswa yang merantau ke negeri orang, ke luar negeri, itu pasti akan mendapatkan skill survive atau eksplorasi bertahan hidup yang lebih tinggi daripada mahasiswa-mahasiswa lainnya yang berkuliah di dalam negeri. Oke, selanjutnya tadi sudah kita bahas terkait kelebihan-kelebihan dan alasan kenapa kita harus memilih Arab Saudi. Mungkin ada yang bertanya kepada di forum ini, kenapa Kak kalau misalnya Arab Saudi ini dulu itu terkenal sebagai salah satu negara yang sulit untuk ditembus penyeleksian dan pendaftaran studi kampusnya. Nah, kawan-kawan semua jangan khawatir, karena mulai di tahun 2026 ini Arab Saudi memiliki sebuah program khusus, program nasional mereka untuk membuka selebar-lebarnya pintu edukasi dan revolusi pendidikan, karena yang menyebabkan sekarang pendaftaran itu jauh lebih mudah. Yang pertama adalah sistem terpusat. Dulu mungkin di zaman Ana 3 tahun lalu kita itu perlu mendaftar satu-satu ke kampus masing-masing. Kita harus browsing di website kampus masing-masing, harus memantau informasinya sendiri-sendiri. Nah, sekarang semua sistem itu sudah diintegrasikan, sudah disatukan dalam sebuah platform yang bernama
studi in Saudi. Semuanya juga nanti kawan-kawan bisa cek sendiri, browsing sendiri. Studi in Saudi ini merupakan satu website atau platform nasional yang digunakan Arab Saudi untuk sebagai wadah pendaftaran di kampus Arab Saudi gitu. Dan poin kedua adalah untuk kawan-kawan akhwat semua yang menginginkan melanjutkan studi di Arab Saudi dan juga di kota suci, mungkin dahulu terkendala syarat-syarat dan juga peraturan yang cukup ketat. Mungkin diantaranya adalah wajibnya mahram dan juga keterbatasan fasilitas yang menyediakan untuk mahasiswi mancanegara. Alhamdulillah sekarang sudah sangat dipermudah untuk kawan-kawan akhwat yang ingin melanjutkan studi di Arab Saudi untuk ikut mendaftar juga di platform studi di Saudi ini, karena sekarang peraturan untuk bersama mahram itu sudah dihapus karena melihat maslahat yang lebih besar untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa mancanegara menuntut ilmu di sana, dan juga bahkan salah satu kampus terbesar khusus akhwat di dunia terdapat di Arab Saudi, yaitu adalah kampus Prince Naurah University yang berada di Riyadh, salah satu kampus yang menjadi idola atau tujuan para pejuang mahasiswa akhwat di mancanegara. Dan juga yang ketiga adalah variasi jurusan. Mungkin dulu Arab Saudi itu identik dengan jurusan keagamaannya. Nah, sekarang dengan adanya revolusi pendidikan ini, Arab Saudi lebih membuka secara lebar kriteria pemilihan jurusan bagi mahasiswa dan mahasiswi mancanegara yang ingin melanjutkan studi di Arab Saudi, terkhusus di penjurusan umum seperti kedokteran, teknik, komputer, ekonomi, itu sekarang berdampingan bersama bobotnya dengan jurusan keagamaan di Arab Saudi. Jadi jangan khawatir untuk kawan-kawan yang memang ingin melanjutkan studi di Arab Saudi, namun juga ingin mempertahankan skillnya dan juga penjurusannya di jurusan mereka yang sudah ditempuh dari lama, atau memang sudah impian mereka, misal ingin menjadi IT atau dokter, kita kawan-kawan juga tetap bisa mendaftar di Arab Saudi dan juga memilih kampus yang menyediakan jurusan sesuai dengan keinginannya gitu. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang apa aja nih kampus yang tersedia di Arab Saudi. Nah, ini Ana sudah membagi peta negara Arab Saudi jadi 3 bagian ya, menyesuaikan beberapa keutamaannya. Ada di atas, ada utara nih, ada Tabuk, Arar, Ha'il, dan kota-kota lainnya. Di tengah ada Madinah, Jeddah, Mekah, Riyadh, dan lainnya. Dan di selatan ada Jazan, ada Abha, dan juga ada Najron. Dan setiap daerah ini bukan tanpa alasan Ana membagi dan mengklasifikasinya, tapi memang memiliki keutamaannya masing-masing. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama adalah wilayah tengah nih. Ada kota Riyadh yang merupakan ibu kota dari Arab Saudi, dan juga Madinah, Mekah, Tuwal, Al-Kharis, Damam, dan Bahran. Apa sih keutamaan kita kuliah di wilayah tengah Arab Saudi ini? Keutamanya adalah wilayah tengah itu merupakan wilayah yang menjadi poros utama pendidikan tinggi dan juga pusat kemajuan global atau epicentrum kemajuan global. Jadi yang namanya wilayah tengah, yang wilayah pusat, apalagi di sekitar ibu kota Arab Saudi, tentu dalam hal kemajuan pendidikan dan juga global lebih utama dibanding wilayah lainnya. Jadi untuk kawan-kawan yang memang menginginkan kuliah di pusat pendidikan Arab Saudi, bisa memilih kampus-kampus yang tersedia di sini nih. Termasuk kampus Anda pribadi di wilayah tengah bagian barat ya, ada Madinah. Itu ada Islamic University of Madinah yang khusus untuk kawan-kawan ikhwan, mahasiswa ikhwan, mahasiswa cowok. Dan juga ada Taiba University. Taiba University ini juga berada persis di seberang kampus Madinah dan bisa didaftarkan oleh mahasiswa dan mahasiswi. Di Mekah ada Ummul Qura, dan di Tuwal ada Kaus University. Nah, Kaus University ini salah satu kampus yang keutamaannya adalah jurusan umum, terutama di bidang Science and Technology. King Abdul Aziz University of Science and Technology. Nah, untuk kawan-kawan yang memang
menginginkan menimba ilmunya di jurusan umum seperti sains dan teknologi bisa mendaftarkan di kampus-kampus ini. Dan juga di ibu kota nih, di bagian tengah ada Riyadh King Saud University, tadi salah satu kampus paling tua di dunia dan juga merupakan kampus terbaik juga, masuk list kampus terbaik. Ada juga Prince Naurah University, kampus terbesar yang khusus untuk akhwat, dan juga ada IMCU Imam Muhammad bin Saud Islamic University yang merupakan pusat dari Lipia Jakarta, itu menginduknya adalah ke IMCU ini. Di Al-Kharoh juga ada Prince Hatam, dan juga di bagian timur Arab Saudi ada Damam, Imam Abdurrahman bin Faisal University, dan juga di kota Dahran ada KFUPM atau King Fahad University of Petroleum and Mineral, salah satu kampus terbaik yang menjadi idola juga, bukan hanya untuk mahasiswa mancanegara, tapi terkhusus juga untuk mahasiswa lokal Arab Saudi. Mereka pun ingin berlomba-lomba untuk masuk ke KFUPM ini. Karena apa? Karena adanya hubungan khusus kampus ini dengan salah satu produsen minyak raksasa terbesar di dunia, yaitu Aramco. Gitu. Lanjut ke wilayah selanjutnya adalah wilayah selatan. Nah, wilayah selatan ini juga memiliki keunikan tersendiri, di mana mereka memiliki iklim yang sangat sejuk, kesejukan alam yang berpadu dengan tradisi keilmuan. Nah, berbeda dengan iklim di Arab Saudi secara umum yang identik dengan panas, di wilayah selatan ini justru iklimnya itu lebih kalem, lebih sejuk, karena memang mereka berada di daerah perlembahan dan lebih ke bawah gitu di Arab Saudi. Di sini ada kota Abha, King Khalid University, ada Najjar University, ada juga Jazan University, ada Bisha University, dan juga ada Al-Baha University. Untuk kawan-kawan yang memang ingin melanjutkan studinya di Arab Saudi dan tetap chill, tetap ingin menikmati iklim yang sejuk, bisa memilih pilihan-pilihan kampus ini. Dan salah satu keunikan yang Ana pribadi pun sangat amazed, sangat terkesima dengan adanya hal itu di wilayah selatan adalah di mana saat musim semi, jikalau negeri Jepang memiliki bunga sakuranya dengan warna pink saat musim seminya, nah di wilayah selatan, terutama di daerah Abuha ini, King Khalid, mereka mempunyai sebuah bunga yang bernama Jakaroban, kalau Anda tidak salah ya, sebentar. Hai. Nah, di wilayah selatan, mereka memiliki bunga jacaranda. Nah, itu adalah bunga yang menjadikan wilayah selatan itu spesial, di mana saat musim semi, setelah musim dingin, hamparan wilayah selatan akan berubah menjadi ungu semua. Betapa indahnya kita kalau misalnya menjadi mahasiswa di sana dan melihat hamparan ungu seperti layaknya di negeri Jepang dengan hamparan pinknya. Itu adalah salah satu keutamaan kita bisa kuliah di wilayah selatan. Nah, selanjutnya di wilayah utara nih, di wilayah utara juga memiliki keutamaan tersendiri, di mana wilayah utara ini identik dengan aset sejarahnya dan juga uh, mas titel mereka yang selalu dalam hal edukasinya adalah membangun masa depan yang inovatif. Di antaranya adalah HL University, ada juga Qasim University, dan juga ada Northern University. Di bagian utara sedikit ke timur ada Al Jauf University dan juga ada Tabuk University. Nah, bagi teman-teman yang ingin dan memiliki ketertarikan khusus nih, Afwan Ustadz, mic-nya mati.
Nah, ya. Tadi kayaknya terpencet oleh admin, ya, makanya semuanya nggak boleh nyala mic-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Kita sampai di utara, udah kita bahas tentang wilayah yang memiliki keutamaan dari aset sejarahnya. Selanjutnya kita akan bahas nih realita yang terjadi di dunia perkuliahan Arab Saudi. Sebelumnya kita udah bahas tentang enak-enaknya. Kita mendapat beasiswa full, kita mendapat keutamaan keberkahan di sana, kita mendapat kemudahan juga untuk umroh di sana. Sekarang berdasarkan pengalaman anak pribadi, kita bahas secara jujur-jujuran. Tentu di antara kelebihan-kelebihan dan kemudahan-kemudahan ada, kita pun harus bersiap diri untuk menghadapi tantangan yang ada di sana. Ana pribadi udah rangkum menjadi 3 poin utama dari pengalaman Ana dan juga kawan-kawan mahasiswa yang lain saat menempuh studi di Arab Saudi. Yang pertama adalah ujian fisik dan alam. Seperti yang kita tahu, Arab Saudi itu memiliki iklim yang cukup ekstrim secara umumnya. Di kota Madinah tersendiri, saat musim panas, suhu itu bisa mencapai lebih dari 45 derajat. Bisa dibayangkan betapa panasnya suhu di luar ruangan pada saat itu. Sedangkan mungkin di Indonesia di 35 derajat kita sudah sangat kepanasan ya. Ini di Arab Saudi itu mencapai 45 derajat. Dan bahkan tidak jarang pemerintah itu mengumumkan pengumuman nasional dan himbauan kepada masyarakatnya untuk tidak keluar di siang hari pada saat cuaca ekstrim saking panasnya. Begitupun sebaliknya, pada saat musim dingin, suhu menjadi turun drastis mencapai 12 derajat atau bahkan lebih rendah. Yang kedua adalah standar intelektual tinggi. Dengan segala fasilitas dan beasiswa yang diberikan, tentu Arab Saudi pun mengharapkan timbal balik dan feedback yang juga perlu kita penuhi. Di antaranya adalah memenuhi standar ujian dan juga regulasi absen. Kita tidak boleh telat, tidak boleh absen, tidak boleh menghilang dari kelas. Dan juga tentu untuk mengimbangi kualitas akademisi mahasiswa yang lain, kita harus selalu disiplin belajar dan konsisten. Dan poin yang ketiga adalah adaptasi sosiokultural. Kita harus senantiasa melebur dengan birokrasi yang ada. Kita harus memahami peraturan-peraturan dari Arab Saudi, karena memang sedikit banyak ada peraturan yang berbeda dengan peraturan di Indonesia. Dan juga yang menjadi masalah bagi beberapa orang yang sensitif terhadap lidahnya atau dalam hal konsumsi ya, butuh adaptasi lebih lanjut saat mencari makanan di sana. Berbeda dengan Indonesia yang kaya akan rasa, makanannya enak-enak semua. Di Arab Saudi itu makanannya cenderung lebih simple dengan karakter rasa yang cukup unik. Dan mungkin untuk beberapa orang itu menjadi PR atau tugas tantangan adaptasi lebih lanjut begitu. Maka dari itu mungkin teman-teman dan anak pribadi ya, kebiasaan kita adalah kalau misalnya setelah liburan musim panas, kita balik ke Arab Saudi itu senang banget membawa bekal-bekal atau snack-snack lauk tambahan dari Indonesia. Seperti dendeng, rendang, sambal, itu menjadi salah satu solusi bagi kita yang memang rindu atau butuh rasa Indonesia walaupun sedang berada di Arab Saudi gitu. Nah, ini nih 3 hal yang mungkin perlu diperhatikan dan menjadi tantangan tersendiri bagi kawan-kawan yang nanti insya Allah akan melanjutkan studi di Arab Saudi. Selanjutnya kita akan membahas solusi dan gimana sih tips untuk menanggulangi tantangan-tantangan ini. Di sini pun Ana sudah menyiapkan 3 poin inti. Survival kit Madinah, ini teruntuk di Madinah ya, karena adalah berdasarkan pengalaman adik pribadi. Yang pertama adalah agilitasi bahasa.
dan akselerator birokrasi. Intinya biasanya atau pembelajaran bahasa Arab yang kita pelajari di Indonesia sekarang itu merupakan bahasa Arab resmi atau istilahnya adalah bahasa Arab fusha. Sedangkan nanti dalam realitanya, dalam kenyataannya, memang di forum resmi, di kampus, di kelas, dan saat mengurus administrasi kita akan menggunakan bahasa resmi, fusha. Namun juga keterampilan kita dalam menggunakan dialek lokal atau bisa kita sebut bahasa Arab amiyah itu sangat diperlukan dalam hal negosiasi dan juga untuk bermuamalah dengan orang lokal di sana, dan itu sangat mempermudah kita semua untuk bermuamalah di sana. Yang kedua juga adalah manajemen waktu dan keseimbangan prioritas nih. Memang dua hal yang menjadi prioritas kita sebagai penuntut ilmu di sana adalah yang pertama untuk menghadiri kelas di kampus, dan yang kedua adalah menghadiri kegiatan di Masjid Nabawi. Maksud dalamnya adalah mengikuti halakoh mutun, halakoh tahfiz, menghadiri kajian ilmiah di Masjid Nabawi. Intinya adalah kita diusahakan untuk memanajemen waktu kita sedemikian rupa, kita buat habit yang bagus dari awal, sehingga kita tidak terjerumus kepada kelalaian, karena tidak bisa dipungkiri juga ya, beberapa dari kita walaupun tidak banyak dan bisa kita bilang oknum, melihat betapa mewahnya beasiswa fasilitas yang diberikan oleh kampus dan negara Arab Saudi kepada kita, mereka menjadi lalai sehingga tidak bisa melakukan tanggung jawab yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai penerima beasiswa di sana, yaitu ilmu. Maka dari itu kita harus bisa memanage waktu kita, mengatur waktu kita, mulai dari pagi hari. Biasanya kita ya sebagai mahasiswa di Madinah itu kelas dari jam 8 sampai asar. Ada kelas pagi dan siang, itu kita fokus di kelas dulu di kampus. Selanjutnya dari asar sampai isya biasanya kita habiskan waktunya di Masjid Nabawi. Dari kampus ke Masjid Nabawi itu sekitar 6 kilo. Dan alhamdulillahnya dari kampus ke sana itu banyak banget transportasi yang disediakan, dan bahkan kampus pun menyediakan bis gratis untuk kita yang mau berangkat ke Masjid Nabawi, berangkat setelah asar, dan selesai setelah isya kita kembali lagi dengan bis yang sama. Dan yang ketiga adalah ekosistem support. Nah, ini pun sangat penting. Ana pun sangat menyarankan dan memberikan nasihat kepada kita semua ya. Dimanapun kita berada, kita harus memiliki circle atau lingkungan pertemanan yang baik. Termasuk diantaranya adalah terkhusus kita yang menjadi mahasiswa di Arab Saudi itu bangun sinergi dengan PPMI dan teman serumpun sebagai sistem pendukung utama. Untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk saling bertukar informasi, saling update informasi, dan saling menjaga jikalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Begitu. Dan inilah salah satu fondasi yang bisa menyelamatkan kita dan membantu kita untuk berkembang sebagai penuntut ilmu di negeri orang. Dan ketiga poin ini, dari bahasa, dari manajemen waktu, dan juga ekosistem support yang baik, itu saling berkaitan, yang kalau misalnya ketiganya sudah kita penuhi, insya Allah kita bisa survive, kita bisa beradaptasi dengan baik di Arab Saudi, terkhusus di Madinah. Selanjutnya kita akan bahas secara simpel nih terkait teknis alur keberangkatan langkah demi langkah. Di sini ada lima langkah secara umum ya saat kawan-kawan ingin mendaftar nanti saat platform studi in Saudi sudah dibuka. Yang pertama adalah buat akun. Nah, setelah PPMI atau mungkin secara resmi Arab Saudi mengumumkan bahwa platform studi in Saudi akan dibuka dalam 2 bulan lagi. Nah, kawan-kawan semua bisa segera membuat akun di platform studi in Saudi dan mempersiapkan berkas-berkasnya untuk pendaftaran ke kampus yang diinginkannya.
Pilih program dan jurusan incaran di portal resmi Studi in Saudi. Kedua adalah terjemah dokumen. Nah, ini pun sangat penting dan mungkin salah satu tantangan yang harus dilewati oleh kawan-kawan semua. Karena pemberkasan dan dokumen yang akan kita upload saat pendaftaran itu perlu kita terjemahkan melewati penerjemah tersumpah. Dan itu membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat dan harus dipersiapkan sejak dini. Selanjutnya adalah ajukan dan unggah. Saat sudah tiba waktunya, langsung unggah semua dokumen dan pendaftaran yang ada di platform Studi in Saudi. Dan setelah itu, kawan-kawan bisa pantau status kelulusan dan status pendaftarannya di platform yang sama. Dengan juga bisa selalu memantau dan update informasinya seperti di PPMI Arab Saudi secara umum ataupun sesuai wilayah kampusnya di Madinah, di Mekah, di Taif, di Jeddah, Riyadh. Semua kota memiliki PPMI atau organisasi kemahasiswaannya masing-masing. Itu kawan-kawan semua bisa mengikuti mereka dan selalu update informasi kepada mereka. Di antara status yang mungkin nanti kawan-kawan akan dapatkan kalau misalnya pendaftar di platform ini adalah misal ada status mabda'i atau penerimaan awal. Itu merupakan update informasi yang di level awal menuju ke nanti penerimaan secara mutlak sampai nanti kita mendapatkan status hingga nihai atau makbul nihai final. Maka setelah itu baru kita dinyatakan secara resmi diterima di kampus yang kita daftarkan. Dan terakhir, setelah kita mendapatkan status penerimaan secara resmi, baru kita akan diarahkan oleh panitia penerimaan yang juga biasanya adalah diurus oleh mahasiswa Indonesia yang sudah menjadi mahasiswa aktif di sana, senior kita, untuk pengurusan visa dan berangkat pada waktu yang telah ditentukan. Begitu. Ini adalah 5 alur pendaftaran ya, yang nanti bisa kawan-kawan langsung praktekkan saat waktunya tiba. Adapun untuk tahun ini sebenarnya platform Studi Saudi ini sudah lewat masanya, kemarin dari tanggal 21 April sampai 31 Mei ya, sudah lewat. Insya Allah pastinya tahun depan akan ada dan biasanya akan ada event susulan bagi para kawan-kawan yang belum sempat mendaftar di waktu sebelumnya. Walaupun event seperti ini tidak pasti adanya. Maka dari itu bisa pantau terus platform-platform yang memang menyediakan informasi dan edukasi terkait pendaftaran ini. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tips amunisi pemberkasan yang mengikat pihak universitas. Di sini ada 3 hal nih. Yang pertama adalah sertifikat prestasi. Bagi teman-teman yang punya hafalan Quran, punya pencapaian akademis, punya pengalaman organisasi yang dikira bisa menjadi nilai plus saat mendaftar, itu sangat dianjurkan untuk mengupload saat pendaftaran nanti. Dan juga dianjurkan tentunya untuk memberikan yang sudah diterjemahkan, berbeda dengan berkas-berkas resmi tadi seperti ijazah, SKCK, transkrip nilai yang memang harus diterjemahkan di penerjemah tersumpah. Untuk sertifikat prestasi ini bisa diterjemahkan secara mandiri aja, sesuai pihak yang menerbitkannya. Kedua adalah tazkiyah atau surat rekomendasi. Ini bisa kawan-kawan minta ke Ustadz Asatidz yang memang masyhur di Indonesia, juga pemimpin pondok ataupun pejabat publik terkhusus di Kemenak, itu juga sangat bisa membantu kita dalam hal penyeleksian di pendaftaran kampus. Dan yang ketiga adalah rasionalitas jurusan. Diusahakan kawan-kawan semua itu bisa memilih jurusan yang memang sesuai dengan yang kemahirannya. Jangan sampai asal-asalan memilih jurusan karena dampak panjangnya tentu tidak akan bagus bagi diri pendaftar sendiri. Pilih jurusan yang cocok di universitas yang cocok yang menyediakan jurusan juga. Setelah itu kita pun bisa menyesuaikannya dengan background atau rekam jejak pendidikan kita yang sudah kita tempuh sebelumnya. Itu.
Selanjutnya kita akan membahas tips and trick untuk menaklukkan mukobalah atau tes wawancara. Memang sebenarnya tes wawancara ini merupakan tes yang kadang ada, kadang tidak. Termasuk waktu dulu anak pribadi daftar, tidak ada tes wawancara. Jadi setelah kita diterima secara resmi, langsung mengurus visa dan keberangkatan tanpa ada tes wawancara terlebih dahulu. Eh, Namun untuk pendaftaran terakhir kemarin yang melewati platform studi di Saudi, pihak penyelenggara atau kampus menyediakan tes tambahan, yaitu adalah wawancara. Dan ini adalah beberapa tipsnya untuk tes lulus wawancara ini. Wawancara ini bukan menghasilkan kita tidak lulus atau enggak, namun hasilnya adalah apakah kita sebagai pendaftar itu berhak langsung menuju ke S1 atau sarjana atau perlu ke persiapan bahasa dulu. Nah, yang pertama adalah kesan pertama dan adab. Orang Arab itu sangat senang secara umum dengan orang Indonesia karena kita memiliki adab yang ramah dan tamah ya. Maka dari itu termasuk di tes wawancara diusahakan kawan-kawan semua itu memberikan etik dan akhlak terbaiknya saat bertemu secara online dengan para penguji, menggunakan pakaian yang sopan, awali dengan doa dan salam karena orang Arab itu sangat senang kalau misalnya kita mendoakannya. Biasanya kita itu kalau misalnya bertemu dosen, kita akan mengatakan, ya Syekhona Allah ya alaikum, wahai dosenku, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah meridhoimu. Nah, orang Arab itu sangat senang kalau misalnya kita mengatakan dan mendoakan kebaikan mereka. Ini salah satu tips yang penting untuk mempermudah kita lulus tes wawancara. Juga kita usahakan menyapa penguji dengan sopan, menjaga adab, dan yang terpenting juga adalah kita harus percaya diri terhadap persiapan yang kita miliki. Poin kedua adalah terminologi akademik. Kita juga harus mempersiapkan bahasa Arab kita dan juga teori yang kita miliki, terutama adalah latihan memperkenalkan diri. Ta'aruf dengan bahasa Arab. Ismi Fathan, nama saya adalah Fathan Atul Hamdi, ana min Madinah Tangerang, saya berasal dari kota Tangerang. Kuntu qabl darastu fi ma'had hadha wa kadha. Sebelumnya saya sekolah di pondok ini atau di SMA, SMK ini. Intinya semua itu dipersiapkan sebelum datang waktu wawancara, sehingga saat ditanya oleh penguji kita bisa menjawabnya dengan lancar dan percaya diri. Dan juga yang ketiga adalah integritas niat dan hafalan. Nah, ini juga penting nih. Biasanya penguji pun akan bertanya, terutama di hafalan ya, akan bertanya nih, hafalan berapa sih yang kita miliki, berapa juz. Nah, teman-teman bisa jawab hafalan yang mungkin, yang udah pede kalau misalnya kita tuh hafal, sehingga saat diuji nanti, walaupun biasanya penguji akan menguji soal-soal yang mudah ya, awal surat atau awal halaman, tapi intinya dalam hal ini kualitas akan sangat dikedepankan daripada kuantitas. Maka dari itu bisa dijawab sesuai dengan hafalan yang memang mungkin atau memang masih yang memang bagus dan bisa dites bagi pendaftar gitu. Selanjutnya nih, sekarang Arab Saudi juga menyiapkan visa taklimiyah atau visa pelajar khusus untuk pendaftar di tahun ini dan setelahnya. Berbeda dengan zaman anak dulu yang untuk mengurus visa cukup sulit, harus datang offline ke kantornya langsung dan membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya lebih mahal. Sekarang dengan visa taklimiyah atau visa pelajar ini, kawan-kawan semua yang telah mendaftar bisa mengurusnya lebih mudah. Prosesnya juga relatif jauh lebih singkat, hanya 30 menit, bisa diurus online 100% dan juga biayanya yang cenderung lebih mudah, lebih murah dibanding dengan visa sebelumnya. Dan untuk beberapa kampus, visa ini pun setelah kita mengurus secara mandiri di awal akan digantikan oleh pihak kampus gitu.
Selanjutnya adalah setelah kita membahas tadi ya beberapa tantangan dan solusinya, sekarang adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ikhtiar maksimal dan jangan berjalan sendirian. Artinya adalah proses yang akan kita laksanakan dalam hal pendaftaran ke kampus Arab Saudi ini memang merupakan proses yang ringan, merupakan proses yang panjang dan mungkin akan kita dapatkan lika-liku dan tantangan yang banyak. Maka dari itu, beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah kita usahakan melakukan beberapa poin yang sudah Anda paparkan di sini. Yang pertama adalah workshop dan webinar. Sangat penting untuk kita semua update informasi, edukasi, dan juga senantiasa mengikuti event-event yang membahas beasiswa dengan narasumber-narasumber yang memang sudah berkecimpung di sana menjadi mahasiswa aktif. Maka dari itu juga salah satunya adalah seperti ini nih, webinar edukasi yang dilaksanakan oleh Mahathirul Hijrah dan juga kawan-kawan lainnya itu juga sangat bermanfaat untuk kawan-kawan yang memang membutuhkan informasi untuk mendapatkan beasiswa di Arab Saudi. Termasuk diantaranya adalah salah satu event yang paling besar nanti akan dilaksanakan Expo Saudi Education Expo yang diprakarsai oleh PPMI Arab Saudi, terlaksana di Jakarta nanti. Ini offline ya kegiatannya. Kawan-kawan semua yang ingin datang ke sana juga mau konsultasi langsung dengan mahasiswa dan mahasiswa yang memang sudah aktif di Arab Saudi, boleh banget langsung pantengin akun IG-nya di saudiexpo.id. Insya Allah akan dilaksanakan nanti di akhir Juli dan awal Agustus, bisa diupdate terus. Selanjutnya adalah mentoring langsung. Ini pun sangat penting untuk kawan-kawan, terutama yang udah punya tujuan kampus khusus nih, bisa menjadwalkan konsultasi dengan mahasiswa yang memang sudah aktif di sana. Dengan apa? Mungkin bisa kita cari sosial medianya di Instagram yang paling mudah mungkin ya. Tanya langsung kepada mereka, apa sih tips and triknya, apa sih cara kita supaya bisa mudah diterima di sana, hal yang perlu dipersiapkan, dan juga cara kita setelah lulus nanti bagaimana beradaptasi setelah menjadi mahasiswa aktif gitu. Ini sangat penting karena tentu kalau misalnya kita mempunyai senior atau kenalan langsung yang sudah menjadi mahasiswa, itu akan lebih mudah kita untuk mendapatkan informasinya. Dan yang ketiga adalah selalu update, pantau terus perubahan kebijakan dan persyaratan portal terbaru. Yang dalam hal ini kawan-kawan semua bisa update selalu informasinya di sosial media PPMI Arab Saudi, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Itu insya Allah secara berkala diupdate terus pendaftarannya, terus juga apa aja yang perlu dipersiapkan, kampus ini merencanakan apa, kampus itu mengususkan apa, dan juga kalau misalnya mau yang lebih khusus bisa mengikuti akun PPMI wilayahnya, sesuai kotanya, sesuai kampus yang diinginkannya. Misal di Madinah ada PPMI Madinah, di Mekah ada PPMI Mekah, dan juga wilayah-wilayah lainnya. Nah, setelah kita sudah berikhtiar, sudah berusaha semuanya nih, sudah terlaksana semua, apa selanjutnya yang bisa kita laksanakan setelah daftar nih? Tentu yang pertama adalah tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sudah berniat yang lurus, sudah mempersiapkan berkas dan berusaha yang terbaik, selanjutnya adalah berdoa. Jangan lupa masih ada tidur langit. Kita selalu berdoa untuk mendapatkan kampus impian kita, juga meminta kepada kedua orang tua kita untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Insya Allah akan diberikan yang terbaik dan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di kampus Arab Saudi jika memang Allah takdirkan untuk kita semua. Dan yang tak kalah penting adalah menyiapkan plan B, menyiapkan plan kedua. Jangan sampai kawan-kawan semua yang memang menginginkan kampus di Arab Saudi setelah daftar sudah ngapa-ngapain, itu jangan, itu juga beresiko. Sangat anak sarankan, kami sarankan setelah mendaftar tetap melanjutkan studinya selama masa penantian di Indonesia.
Karena mengingatnya memang seleksinya ini sangat ketat, kita bersaing dengan ratusan ribu orang dari seluruh negara, dari seluruh mancanegara ya, seluruh internasional. Daripada kita membuang waktu dan tidak melaksanakan apapun, sangat disarankan untuk tetap siapkan rencana cadangan seperti tetap mengikuti pembelajaran kampus di Indonesia, misalnya Filipina, ataupun ke kampus negeri yang lainnya, ataupun program e-learning atau kurs yang bersertifikat internasional. Itu juga sangat berguna untuk bekal nantinya. Intinya jangan sampai kawan-kawan setelah daftar langsung menunggu status tanpa ada kesibukan atau aktivitas selama masa penantian itu. Jangan, karena itu justru berisiko dan mungkin kalau misalnya la qadarullah ternyata belum keterima, justru akan bingung ke diri pendaftar sendiri. Nah, setelah tadi kita udah membahas daging semua ya terkait kelebihannya, kampus-kampus apa aja yang ada di Arab Saudi, juga tantangan yang akan kita hadapi, solusinya gimana, langkah-langkah pendaftarannya apa. Di sini ada beberapa list yang bisa di-checklist oleh kawan-kawan semua nih. Setelah ini, mulai kita bisa melaksanakan proses pendaftarannya. Yang pertama adalah perbarui niat ikhlas murni karena Allah Ta'ala. Jangan sampai niat ke Arab Saudi justru untuk main-main, untuk menghamburkan fasilitas dan beasiswa yang diberikan. Jangan. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita luruskan niat, kalau udah checklist. Yang kedua adalah petakan wilayah kampus incaran, terutama yang memiliki kelas bahasa. Nah, untuk kawan-kawan yang memang skill bahasanya mungkin belum cukup kuat, bisa mencari kampus atau universitas yang memang menyiapkan dan menyediakan kelas bahasa, karena tidak semuanya ada ya. Nanti bisa lebih dicari lagi informasinya, browsing langsung ke website resmi per kampusnya. Kalau misalnya membutuhkan bisa pilih kampus yang menyediakan, tapi kalau misalnya memang sudah pede dan insya Allah bisa beradaptasi selama berada di sana, bisa langsung memilih kampus yang memang dituju. Langsung checklist kalau sudah. Yang ketiga adalah proses terjemahan dokumen akademik sendiri. Jangan tunda-tunda untuk menerjemah dokumen dan mempersiapkannya. Lalu buat akun di portal Student Saudi saat waktu sudah tiba. Latih perkenalan bahasa Arab untuk muqabalah atau wawancara, itu juga sangat penting. Dan yang terakhir adalah perbanyak doa, perbanyak ikhtiar, perbanyak tawakal, dan juga jangan lupa siapkan plan B selama masa penantian pendaftaran di kampus Arab Saudi. Gitu. Dan yang terakhir, untuk menutup sesi materi pada kali ini, memang sebenarnya pendaftaran di Arab Saudi ini memerlukan lika-liku dan proses yang cukup panjang. Namun kawan-kawan semua perlu ketahui bahwa rute menembus Saudi tidak menjanjikan kemudahan, tapi ia menjanjikan kepantasan untuk selalu diusahakan. Artinya, jangan mengira atau jangan berpikiran bahwa usaha kita untuk mendaftar ini terlalu gambling nih, terlalu nggak jelas, kita menantikan penantian yang tidak pasti. Gitu. Jangan, karena memang insya Allah usaha, ikhtiar, dan tawakal kita lakukan, jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan kita untuk menjadi penuntut ilmu di Arab Saudi dengan segala hal dengan segala kemudahannya, tidak akan ada manusia yang bisa menghalangi kita, walaupun ada permasalahan tantangan finansial, kemampuan bahasa, background edukasi, background keluarga yang tidak mumpuni. Insya Allah kalau memang tidak takdirkan, dengan senang hati, dengan segala kemudahannya, kita akan dipermudah untuk menjadi mahasiswa di kampus Arab Saudi. Cukupan untuk sesi penyampaian materi di kesempatan kali ini. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab ya, dan sharing diskusi. Waktu dan tepat, kembalikan ke moderator dan panitia pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Suara Fadli kedengaran nggak Ustadz? Jelas, jelas Fadli. Masya Allah, teman-teman.
materi yang sangat luar biasa, sangat padat, sangat daging banget pada malam hari ini dan membuka wawasan kita semua tentang niat teman-teman untuk melanjutkan kuliah di eh, Arab Saudi teman-teman. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Fatan. Dan sekarang teman-teman kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin menggali lebih dalam. Silakan gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung atau tulis di kolom chat dengan format yang sudah ditentukan ya teman-teman, dengan menyebutkan nama, asal komunitas, dan uh, dari mana asal teman-teman berasal. Masya Allah teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan layar dipersilakan. Ya, saya Ustadz sedikit. Oh iya Ustadz, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Sapriadi dari Sulawesi Barat. Alhamdulillah, Masya Allah materinya tadi Ustadz. Yang mau saya tanyakan Ustadz terkait masalah Ustadz, apa namanya, paspor Ustadz. Kalau misalnya paspor itu masa aktifnya sekarang itu 1 tahun Ustadz, kemudian kita pakai daftar, apakah ini berpengaruh pada proses pendaftaran Ustadz? Syukur Ustadz, jazakallah khair. Masya Allah, tabarakallah. Ini langsung Anda jawab atau ditapung dulu? Moderator gimana? Langsung dijawab Ustadz. Oke, boleh. Baik, tadi ada pertanyaan dari Kak siapa ya? Mohon maaf tadi nggak terdengar tadi. Sapriadi Ustadz. Oke, Kak Sapriadi dari Sumatera ya? Sulawesi Barat Ustadz. Sulawesi Barat, oke. Bertanya tentang paspor yang masa berlakunya tinggal 1 tahun. Insya Allah itu masih aman Kak. Jadi bisa tetap digunakan untuk mendaftar. Dan biasanya panitia pelaksana dari mahasiswa Indonesia yang memang memandu para pendaftar untuk mendaftar itu menyarankan biasanya 6 bulan, minimal 6 bulan. Itu kalau misalnya paspor udah kurang dari 6 bulan, perlu diperbarui dulu, mengantisipasi takutnya akan berpengaruh saat sudah diterima nanti. Sebenarnya secara umum nggak berpengaruh langsung terhadap diterima atau nggak keterimanya, namun masalahnya adalah kalau misalkan kita sudah mendaftar dan ternyata masa berlakunya tinggal 5 bulan paspornya, sedangkan dari masa penerimaan dia sudah diterima secara resmi ke keberangkatannya misal 5,5 bulan. Nah, itu akan menjadi PR tersendiri bagi pendaftar untuk mengurus paspornya terlebih dahulu. Nanti juga dia harus mengubah administrasinya, data dirinya. Jadi, itu akan menjadi PR. Walaupun tadi, balik ke poin awal, tidak berpengaruh langsung kepada diterima atau nggak diterimanya pendaftar. Begitu Mas Priyadi ya, semoga menjawab. Jadi, secara umum, tidak masalah untuk menggunakan paspor yang memiliki masa berlaku 1 tahun dan insya Allah itu aman. Barakallahu fiikum. Ya, syukur Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan dari Kak Sapriadi dari Sulawesi Barat. Izin Ustadz, Fadli izin baca di kolom chat Google Meet dari Kak Nur Kaida. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau boleh tahu biaya dari awal daftar sampai benar-benar sampai di Arab Saudi itu nanti kira-kira habis berapa ya Ustadz agar bisa menabung dari sekarang? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, baik, Ana izin menjawab ya. Mungkin ini agak berbeda ya dari tahun sekarang. Ana menjawab dari pengalaman Ana dulu waktu tahun sekitar 3 tahun lalu berdaftar. Dari yang mungkin paling banyak memakan biaya adalah biaya terjemah berkas. Ini bisa mencapai 2-3 juta terkait tergantung waktu dan jasa penerjemahan yang dipakai. Karena kalau misalnya, ini makanya kenapa tadi Ana sampaikan usahakan mengurusnya dari jauh-jauh hari supaya saat proses penerjemahan ini tidak terlalu buru-buru sehingga tidak terlalu banyak memakan biaya. Karena biasanya ya proses penerjemahan kan itu bisa sampai lebih dari 2 pekan. Nah,
Kalau misal ekspres yang misal sepekan jadi itu bisa berkali-kali lipat biayanya. Nah, kalau misalnya yang kita pakai patokan normalnya ya, kita menggunakan jasa penerjemahan yang ekonomis, yang paling biasa, yang normal, dengan antisipasi waktu yang cukup panjang, itu biasanya per halaman sekitar 100.000 atau 150.000. Jadi mungkin sekitar 1,5 juta untuk semua berkas yang ada. Tapi kalau misalnya tadi balik misal in case dalam sebuah kesempatan seorang pendaftar sudah telat dan tidak punya waktu yang panjang, sudah dikejar deadline nih, itu bisa membengkak mencapai mungkin lebih dari 3 juta. Itu untuk pemberkasan. Yang kedua adalah pengurusan visa dan mungkin transportasi untuk nanti berangkat ke titik kumpul awal keberangkatan mahasiswa. Tadi dijelaskan untuk biaya visa, pembuatan visa pelajar sekitar 4 juta di awal. Dan juga untuk transportasi mungkin kalau misalnya dari luar Pulau Jawa ya bisa dihitung secara kasar 1 juta gitu. Nah, dan ada kemungkinan dari biaya-biaya tadi terkhusus di visa ya, beberapa kampus itu memang setelah kita sampai di kampus, kita akan mendapat namanya badal tadihis, itu istilahnya, yang merupakan uang kembalian atau uang ganti dari biaya yang sudah kita keluarkan selama masa persiapan keberangkatan. Untuk anak pribadi dulu, setelah menghabiskan berarti tadi sekitar kita ambil 5-6 juta ya untuk pemberkasan dan segala persiapannya, diganti di sana itu sekitar 4,7 juta mungkin. Jadi alhamdulillah ya diganti sekitar 80% mungkin, dan itu kembali ke kebijakan kampus masing-masing. Jadi secara umum ya, menjawab pertanyaan tadi dari kayak kakak yang bertanya, bisa disiapkan uang sekitar 5-7 juta untuk mengantisipasi persiapan dan pemberkasan pendaftaran ini. Begitu Kak, sebelum menjawab. Barakallahu fiikum. Masya Allah, bagaimana Kak? Apakah sudah terjawab, Kak Nur Kaidah? Baik, semoga terjawab ya Kak. Fadli izin lanjut lagi Ustadz untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu Ustadz, untuk pertanyaan ini mau kita batasi berapa Ustadz? Boleh aja, waktu Anda luas, jadi mengikuti audiens aja. Kita Masya Allah. maksimalkan forum ini untuk sharing informasi. Siap Ustadz, Masya Allah. Fadli izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Kak Sofia Nur Ashifa. Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah boleh jika surat rekomendasi tersebut dibuat oleh pengurus pondok atau oleh Ustadz yang merupakan tamatan Yaman? Kepada Ustadz, dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin Anda menjawab. Apakah boleh kalau menyertakan surat rekomendasi dari pengurus pondok atau Ustadz yang merupakan tamatan Yaman? Kalau misalnya pertanyaannya boleh atau enggak, itu boleh. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi efektivitas ya, yang lebih ditekankan dan kita usahakan dapat adalah yang pertama dari yang biasanya cukup mudah dan semua orang bisa mendaftar untuk mendapatkan surat rekomendasi adalah ke Kemenak. Biasanya Kemenak itu memang menyediakan link form bagi para pendaftar yang menginginkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama Indonesia, dan itu salah satu surat rekomendasi yang memang dipandang dan dianggap oleh pihak kampus. Yang pertama surat Kemenak. Yang kedua adalah ustadz atau asatidz atau pendakwah secara umum yang memang masyhur di Indonesia. Jadi ini secara umum itu bisa kita minta ke mereka. Dan yang ketiga adalah surat rekomendasi langsung dari syekh-syekh atau dosen-dosen dari Arab Saudi. Nah, terkadang beberapa syekh atau dosen dari Arab Saudi itu suka mengadakan daurah atau seminar offline di Indonesia. Jadi kawan-kawan bisa mengikuti
grup chat ataupun komunitas-komunitas yang memang selalu update dalam hal ini. Dan tidak jarang di sela-sela kegiatan daurah atau seminar itu saya memberikan kesempatan bagi beberapa peserta yang memang kompeten untuk mendapatkan surat rekomendasi darinya, dan ini tergantung dosennya siapa dan memang apakah beliau adalah figur yang dianggap di Arab Saudi, itu sangat bisa membantu kelulusan di kampus yang didaftarkan. Apalagi kalau misalnya memang ternyata pemateri pada seminar kali itu merupakan salah satu dosen di kampus yang kita incar, itu sangat berguna. Dan yang keempat adalah kita bisa meminta rekomendasi dari alumni, ustadz, senior kita yang memang lulusan dari kampus yang kita tuju. Begitu Kak, semoga bisa menjawab ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Sofia. Semoga terjawab ya Kak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Tini Kusniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, kalau boleh tahu, pendaftaran di Arab Saudi cuma dibuka 1 kali setahun aja atau ada gelombang keduanya? Masya Allah. Kepada Ustadz, silakan untuk menjawab. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, pendaftaran platform studi di Saudi ya. Secara umumnya studi di Saudi itu kan sekarang baru tahun kedua ya. Itu hanya 1 tahun sekali yang resminya, yang pastinya, yaitu berada di kisaran, kalau misalnya kita pakai bulan Masehi ya, antara Maret sampai Mei. Seperti kalau tahun ini kan sudah lewat. Kemarin dibuka dari 21 April sampai 31 Mei. Namun tahun lalu itu ada kesempatan tambahan bagi pendaftar yang memang belum sempat atau tidak belum mendaftar di periode yang pertama. Tahun lalu itu dibuka sekitar bulan September atau November. Walaupun itu tidak pasti. Jadi misal memang ada kawan-kawan sekalian, baik ikhwan atau akhwat yang qadarullah belum sempat mendaftar di kesempatan yang pertama kemarin, bisa terus update informasinya. Siapa tahu studi di Saudi kembali membuka kesempatan kedua bagi para pendaftar yang memang belum sempat mendaftar di gelombang pertama. Dan ini adalah statusnya adalah gelombang kedua. Jadi bukan berarti yang sudah mendaftar di pertama bisa mendaftar lagi yang kedua, tapi memang gelombang kedua ini dialihkan atau diarahkan untuk mereka yang memang belum sempat mendaftar di gelombang pertama. Kembali ke awal tadi, statusnya belum pasti, tapi bisa diusahakan, bisa diharapkan dengan cara selalu memantau platform-platform yang memang dengan konsisten update status terkait apakah platform studi di Saudi akan membuka kesempatan kedua bagi para pendaftar. Begitu Kak, semoga menjawab ya. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Tini Kusniati. Dan untuk selanjutnya Ustadz, ini adalah pertanyaan dari Kak Sri Wahyuni. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, perkenalkan Ana Sri Wahyuni dari Sulawesi Barat. Ana izin tanya mengenai sertifikat Ustadz. Jika Ana ingin lanjut S1 lagi di Saudi Arabia, namun sertifikat itu S1 di Indonesia, apakah tetap bisa dimasukkan Ustadz? Dan pertanyaan kedua mengenai masa tunggu, apakah tahun ini jelas tertolak dan keterimanya Ustadz? Jazakumullah khairan. Silakan Ustadz. Baik, untuk yang pertama, untuk kawan-kawan yang memang sudah menjalankan dan mendapatkan studi sarjana satunya di Indonesia, apakah perlu atau bisa menyantumkan juga ijazah S1-nya di saat mendaftar? Untuk pencantuman ijazah S1 ini sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai berkas tambahan. Jadi bukan masuk ke berkas inti yang ada SKCK, ada transkrip nilai, ijazah SMP SMA atau SMA aja ya, ijazah SMA, dan juga
surat kesehatan itu adalah berkas inti yang harus diterjemahkan tersumpah dan harus diupload. Nah, untuk ijazah S1 tadi bisa kakak upload di berkas pendukung. Nanti ada page selanjutnya bersama dengan sertifikat pendidikan, sertifikat akademis, pencapaian akademis, dan juga surat tazkiyah, surat rekomendasi tadi bisa dicantumkan di situ sebagai berkas tambahan yang harapannya bisa meningkatkan persentase diterima di kampus yang dituju. Namun juga ada baiknya kalau misalnya memang kakak mau melanjutkan studi di Arab Saudi di jenjang S2, itu baru akan menuntut berkas ijazah S1-nya sebagai ijazah wajib yang didaftarkan bagi pendaftar menuju kuliah pasca sarjana atau S2 begitu. Dan untuk yang kedua mengenai masa tunggu, apakah tahun ini jelas tertolak dan keterimanya Ustadz? Nah, untuk penantian ini memang sebenarnya tidak ada waktu konkretnya ya. Dan kalau misalnya kita lihat apakah dalam setahun akan muncul kepastiannya antara tertolak atau makbul, insya Allah akan muncul karena kita melihat data yang sebelumnya itu sekitar 3-5 bulan insya Allah sudah muncul semua hasilnya begitu. Tapi memang salah satu usaha dan tantangan juga bagi kita untuk selalu update informasinya, mengikuti apakah kita terima atau enggak, dan biasanya update informasi ini akan disampaikan secara terpisah antar masing-masing kampus. Misal Universitas Islam Madinah sudah mengumumkan pendaftar yang lulus di 1 bulan setelah pendaftaran ditutup. Nanti insya Allah dari PPMI Saudi dan PPMI Madinah akan mengumumkannya di sosial media. Terus 3 bulan kemudian bagi pendaftar yang mendaftar di Prince Naurah University untuk para akhwat dan mengumumkan peserta dan pendaftar yang lulus, itu biasanya mereka akan sampaikan dan update informasinya secara terpisah dan biasanya akan dikirimkan juga kepada para pendaftar melalui email. Jadi kawan-kawan semua yang mendaftar usahakan selalu rajin cek emailnya. Jadi minimal ya seminggu 2 kali atau 3 kali atau lebih bagus. Iseng-iseng aja cari nih, siapa tahu ada email masuk dan mengatakan selamat Anda diterima di kampus impian Anda. Jadi bisa segera melanjutkan persiapan dan pemberkasan yang harus disiapkan. Begitu Kak. Semoga menjawab ya. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang Masya Allah sangat luar biasa. Semoga terjawab ya Kak Sri Wahyuni. Dan izin Ustadz, ini dari kita lanjut di pertanyaan selanjutnya Kak Arianti Hasim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya kapan ada pertemuan offline di Jakarta? Cara untuk ikut bagaimana? Afwan, Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ini juga salah satu yang ingin Anda tekankan, Isa, karena ini kesempatan yang Anda sarankan kawan-kawan semua ambil karena insya Allah manfaatnya sangat besar. Kita dari pengurus PPMI Arab Saudi mempunyai salah satu program tahunan yang bernama SEE atau Saudi Education Expo. Itu merupakan salah satu event offline yang kita tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan informasi kepada para kawan-kawan semua yang ingin mendaftar di Arab Saudi. Insya Allah pada tahun ini akan dilaksanakan di tanggal sekitar 31 Juli sampai 2 Agustus, itu ada di Jakarta Selatan kalau nggak salah ya. Dan besok mulai ini nih ada pembelian tiketnya. Tentu ini ada HTM-nya dan juga kuotanya terbatas. Kalau kita melihat dari tahun lalu, sebenarnya kuotanya ini nggak terlalu banyak, jadi perlu mantengin terus istilahnya power tiket, dan mulai besok insya Allah dibuka pendaftarannya. Kalau misalnya kawan-kawan mau langsung melihat informasi jelasnya, bisa lihat di akun sosmednya itu di
saudiexpo.id kalau nggak salah ya, Saudi Education Expo.id. Nah itu mereka juga aktif update terkait perkembangan dan persiapan kegiatannya untuk acaranya tadi di Jakarta di akhir bulan Juli ini, insya Allah. Itu ya, semoga menjawab. Dan di sana itu modelnya kita mempersiapkan kios-kios, ada akhwan, ada ikhwan, ada akhwat yang diklasifikasi antar kampus. Jadi kalau misalnya kawan-kawan tertarik ke kampus ini bisa mengunjungi booth ini, bisa langsung konsultasi dengan mahasiswa yang aktif di sana, tanya-tanya di sana, dan juga tentu di sela-sela itu ada memang forum atau seminar resmi di sana yang membahas dengan narasumbernya yang terpercaya, tips and tricksnya, dan juga bagaimana kita mempersiapkan diri dan segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran kampus Arab Saudi ini. Begitu. Semoga menjawab. Barakallahu fiikum. Masya Allah, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Dan lanjut ke yang selanjutnya dari Kak Geli Yuliati. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ana izin bertanya apa saja supaya tidak terburu-buru nantinya. Syukron, jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berkas yang perlu disiapkan ya. Sebelumnya kita akan bagi berkas yang disiapkan itu menjadi dua. Yang pertama adalah berkas wajib dan yang kedua adalah berkas pendukung. Nah, secara umum berkas wajib yang perlu disiapkan untuk setiap pendaftar ada 4. Yang pertama adalah ijazah 6 semester, yang itu adalah saat kita SMA. Dan yang kedua adalah SKCK. Yang ketiga adalah transkrip nilainya. Dan yang keempat adalah surat kesehatan. Jadi SKCK tadi kan surat berkelakuan baik dan bebas dari kriminal, dan tadi ada surat kesehatan juga. Nah, keempat berkas ini itu wajib disiapkan dan diterjemahkan di penerjemah tersumpah gitu. Bagus tadi kakak mau antisipasi supaya bisa langsung mengurusnya, tapi juga perlu diperhatikan karena misalnya seperti SUKAS dan SKCK kan ada masa berlakunya ya. Jadi bisa dihitung-hitung dulu nih kira-kira kalau misalnya sekarang kita mengurus apakah saat pendaftaran dibuka nanti masih berlaku atau enggak. Jadi mungkin walaupun memang sudah dipersiapkan juga tetap harus memperhatikan berapa waktu yang tersisa atau berapa jarak dari surat ini diterbitkan sampai masa pendaftaran dibuka. Jangan sampai kita udah mempersiapkan dari sekarang, tapi justru platformnya baru dibuka 6 bulan kemudian, yang artinya udah nggak berlaku lagi nih surat kesehatannya karena sudah lebih dari 6 bulan. Artinya kita perlu membuat surat kesehatan baru dan kita pun juga perlu untuk menerjemahkannya lagi gitu. Itu untuk 4 yang berkas wajib ya. Dan tadi kan ada juga berkas-berkas yang disarankan sebagai pendukung seperti CV, itu juga akan dilampirkan. Ada juga tazkiyah atau surat rekomendasi dan juga sertifikat akademis lainnya, itu bisa dicantumkan di page selanjutnya saat mendaftar, dan disarankan juga berbahasanya adalah berbahasa Arab, walaupun tidak wajib menggunakan penerjemah tersumpah. Begitu Kak, semoga menjawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga terjawab ya Kak. Masya Allah. Ini izin ada yang bertanya Ustaz. Afwan Ustaz, apakah terjemahannya itu ada masa berlakunya? Syukuran Ustaz dari Kak Amelia Moza. Oke, Kak Amelia, untuk terjemahannya apakah ada masa berlaku, itu nggak ada. Terjemahannya nggak ada ya, tapi berkas itu sendiri beberapa mempunyai masa berlaku. Contohnya adalah surat kesehatan yang masa berlakunya paling pendek, biasanya itu berlaku hanya 6 bulan aja atau 5 bulan. Maka dari itu kalau misalnya memang
di tahun ini sudah mendaftar dan ingin mencoba kembali di tahun setelahnya, pasti kita harus mengajukan surat kesehatan yang baru. Begitu Kak. Jadi masa berlaku itu ada di berkas aslinya, bukan di terjemahannya. Atau terjemahannya sebenarnya selama surat atau berkas aslinya berlaku, terjemahannya akan mengikuti berkas tersebut. Begitu. Semoga menjawab. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Fahani Salsabila. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Isfahani Salsabila. Maaf tadi agak telat datangnya, izin bertanya Ustadz. Waktu pertama kali Ustadz datang ke Saudi, apakah ada suka apa Oke, selanjutnya dari Kak Fahni nih ya, untuk bertanya tentang suka dukanya saat pertama kali datang. Mungkin ini kalau cerita panjang banget, tapi mungkin kalau kita rangkum, menyesuaikan dari PPT yang tadi ya. Sukanya ya pasti banyak karena impian untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah merupakan salah satu tujuan anak dari kecil, dari SMP. Alhamdulillah diberi kesempatan di sini, dan juga suka yang lain, kita bisa fokus menimba ilmu tanpa harus mementingkan atau memikirkan finansial untuk kita pribadi, karena mendapatkan uang bulanan secara rutin, dan itu sangat mencukupi kebutuhan kita. Dukanya yang paling terasa mungkin adalah dulu adaptasi dengan bahasa ya. Itu walaupun anak kemarin alhamdulillah nggak setelah mengikuti tes nggak diwajibkan untuk kelas bahasa, tapi memang tetap terdapat culture shock atau sedikit adaptasi saat kita belajar dengan orang Arab asli dengan berbagai macam lahjah atau apa namanya, cara mereka ngomong itu kan berbeda-beda. Itu agak sedikit banyak menyulitkan kita dalam memahami materi yang diajarkan, walaupun alhamdulillah ya sekitar 6 bulan kemudian sudah biasa dan bisa membiasakan diri mendengar mereka ngobrol dengan bahasa Arabnya dengan keunikannya masing-masing, dan bahkan sekarang kita udah bisa ngobrol dengan mereka mengikuti gaya bahasa mereka sendiri gitu. Itu tentang bahasa. Dan makanan juga mungkin, walaupun kalau Anda pribadi sih nggak terlalu sensitif terkait konsumsi, tapi banyak dari kita yang memang pilih-pilih makanan ya, mereka picky eater. Makanan di Saudi itu kan cenderung template, semuanya itu rata-rata menggunakan resep yang sama dengan ciri khasnya yang memang unik, dan beberapa orang itu kadang ada yang memang benar-benar nggak suka dengan makanan Arab, dan beberapa memang bosan, termasuk anak pribadi yang senang kuliner Indo, mengkonsumsi makanan Arab Saudi yang itu aja cenderung membosankan. Ya, jadi ya solusinya entah memang kita belanja makanan di resto Indonesia atau ya masak sendiri, karena kita pun mendapat fasilitas dapur di asrama kita, jadi bisa masak sendiri bagi yang bisa masak gitu. Itu aja sih mungkin suka dukanya ya, biar nggak terlalu lama gitu secara umum itu. Nah, dan sisanya mungkin nanti bisa dengan berjalannya waktu, dan juga yang terpenting adalah pastikan kawan-kawan semua setelah sampai di sana itu langsung buat lingkungan yang positif, bergaul dengan kawan-kawan yang memang punya niat yang lurus, mengikuti komunitas dan organisasi yang memang bisa menunjang perkembangan diri kita. Begitu Kak ya. Semoga menjawab. Barakallahu fikum.
Masya Allah, terima kasih Kak, dan terima kasih Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Fahani. Selanjutnya Ustadz, dari Kak Arif Maulana. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah Universitas Islam Madinah ada full beasiswanya untuk lanjut S2 atau untuk mengambil jurusan di S2? Masya Allah. Tafadhal Ustadz. Oke, ya baik Kak Arif. Di Universitas Islam Madinah sendiri, apakah full beasiswanya untuk jurusan S2? Nah, ini terkhusus di UIM ya, di Universitas Islam Madinah. Justru kita memang karena satu-satunya kampus yang fokus utamanya, visi misinya adalah untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa mancanegara. Kita semuanya, mahasiswa yang berasal dari luar negeri, itu mendapatkan full beasiswa, fully funded, dan justru kita memang tidak ada yang mendapat parsial, tidak ada yang mendapat beasiswa setengah gitu. Jadi semua dari pendidikan, biaya kebutuhan pokok per bulannya semuanya kita dipenuhi oleh kampus, baik yang S1 maupun S2. Dan terkhusus buat S2, bagi yang sudah menikah dan membawa keluarganya itu bahkan kita bisa mengajukan apartemen atau bisa kita bilang syukoh ke kampus di luar kampus, sehingga kita bisa mendapatkan privasi yang lebih untuk tempat tinggal pendaftar dan juga keluarganya. Begitu ya Kak Arif, semoga menjawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita melangkah ke pertanyaan terakhir Ustadz. Izin baca 2 pertanyaan tapi saya simpulkan Ustadz. Apakah boleh? Boleh, silakan Kak. Baik, Masya Allah, dari Kak Nur Kaida lagi Ustadz. Izin bertanya lagi Ustadz, apakah boleh mendaftar S1 dan S2 secara bersamaan di tahun yang sama? Dan untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang selanjutnya itu terkait dengan berkas pendukung seperti Hamzah, Sat, IELTS, dan lain-lain. Jika misalkan saya ambil jurusan ekonomi dan memiliki tes kias, apakah itu akan menambah peluang Ustadz? Masya Allah, ini dari pertanyaan Kak Nur Kaida dan Kak Hammam. Yang pertama bertanya tentang mendaftar S1 dan S2 secara bersama di tahun yang sama, dan yang pertanyaan selanjutnya itu dia bertanya tentang berkas pendukung kias, Hamzah, Sat, IELTS, dan lain-lain. Jika beliau mengambil jurusan ekonomi dan memiliki tes kias, apakah itu akan menambah peluang Ustaz? Masya Allah. Silakan Ustaz. Oke, baik. Untuk yang pertama dulu ya, pertanyaan dari Kak Nur Kaidah. Apakah bisa kita mendaftar S1 dan S2 secara bersamaan di tahun yang sama? Setahunnya itu nggak bisa, karena kita hanya bisa mendaftarkan di satu jenjang aja, di satu kesempatan yang sama. Kita bisa memilih kampus yang berbeda-beda, namun tetap mendaftarnya itu hanya di satu jenjang yang sama aja. Begitu Kak. Semoga menjawab. Barakallahu fikum. Dan untuk yang kedua terkait berkas pendukung, kemarin banyak banget jenis berkas pendukung seperti kias, hamzah, sal. Jika misal saya ambil jurusan ekonomi dan memiliki tes kias, apakah itu akan menambah peluang? Ya Kak Hamam, walaupun nanti akan mendaftarnya di ekonomi dengan jurusan dan kampus yang sudah diincar, tetap nggak apa-apa, masukin aja berkas pendukungnya itu tetap akan berguna untuk tolak ukur apakah akan diterima atau enggak. Walaupun secara umum pasti berkas pendukung yang berkaitan langsung dengan jurusan yang dipilih itu lebih berguna, tapi kan memang tidak ada syarat khusus ya. Jadi sertifikat dan berkas pendukung secara umum itu semuanya yang kita miliki upload aja, karena sedikit banyak pasti akan masuk ke tolak ukur atau pertimbangan para penguji apakah seorang pendaftar layak untuk diterima di kampus tertentu. Begitu kehamnya, kesimpulannya nggak apa, di-upload aja begitu. Itu lebih baik daripada dianggurkan dan tidak di-upload. Semoga menjawab. Barakallahu fikum.
Masya Allah. Terima kasih Ustadz yang telah menjawab dua pertanyaan terakhir dari peserta pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya pada malam hari. Luar biasa sekali diskusi kita malam ini. Sekali lagi, terima kasih banyak yang mengucapkan kepada Ustadz Fatan atas waktu dan ilmu yang dibagikan. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz. Semoga senantiasa dilancarkan studinya di Madinah. Nah, teman-teman, sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kesan dan pesan serta penyampaian closing statement sebagai penguat materi malam ini yang akan disampaikan kembali oleh Ustadz Fatan Atala. Kepada Ustadz, waktu dan layar dipersilakan. Masya Allah. Masya Allah, makasih rekan. Oh ini jadi kesan pesannya justru dari Anes sebagai ini ya narasumber. Oke, nggak apa. Eh, Kesan Ana ya, alhamdulillah Iya, Ana Ustadz. pribadi sangat bangga dan secara khusus mengapresiasi para ya nggak apa untuk panitia pelaksana kegiatan event seperti ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan bagi para calon pendaftar kan ya, terutama Ana pribadi dulu memang dalam hal informasi itu sangat kurang. Dulu Ana nggak ikut komunitas untuk update info. Dulu Ana juga punya senior yang memang mementori Ana secara khusus. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak banget senior atau mahasiswa aktif yang memang secara aktif juga mengedukasi dan memberikan informasi kepada calon-calon pendaftar, dan juga event-event seperti ini yang Masya Allah sangat bermanfaat. Ana pribadi sangat mengapresiasi itu, dan juga untuk audiensnya Masya Allah sangat aktif semuanya. Kita tentu sebagai narasumber yang ingin sharing kepada kawan-kawan semua dengan senang hati dan dengan bahagia kalau misalnya melihat respon yang aktif, itu sangat senang kawan-kawan semuanya. Jadi alhamdulillah untuk kesana sangat senang sekali bisa diundang ke event seperti ini, dan semoga kawan-kawan pelaksana audiens semuanya, kawan-kawan yang memang ikut ke grup ini, dan juga para panitia pelaksana semuanya bisa dilancarkan selalu baik perkara dunia maupun akhiratnya, dan platform ini Ma'had Darul Hijrah dan juga Rosyid bisa lebih berkembang lagi ke depannya begitu. Dan untuk langsung ke closing statement ya, ini ya kayak Ya Ustadz, iya ya, Masya Allah. sebenarnya tadi udah disampaikan mungkin ya di PPT terakhir, tapi nggak apa, kita ulang lagi. Untuk kawan-kawan semuanya yang sedang berjuang mendaftar di kampus Arab Saudi, Ana pun dulu pernah di posisi kawan-kawan semua. Kita berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik. Kita berikhtiar, berdoa untuk mendapatkan kesempatan untuk kuliah di kampus impian kita semua. Yang perlu diingat adalah bahwa kalau misalnya Allah sudah mentakdirkan untuk kita kesempatan menuntut ilmu di negara Arab Saudi, di kota sucinya, tidak akan ada halangan apapun, tidak akan ada manusia atau zat apapun yang bisa menghalangi kita. Baik itu masalah finansial, baik itu masalah jarak, transportasi, kelengkapan, ke kemampuan bahasa, ataupun background edukasi, akademisi, dan keluarga, tidak akan ada yang bisa menghalangi kita. Jadi terus semangat, pastikan selalu positive thinking, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang telah ditakdirkan bagi kita pasti adalah yang terbaik untuk kita. Dan juga Arab Saudi atau Arab Saudi tidak menjanjikan bahwa kita mendaftar kampus itu akan ada kemudahan semua, nggak ada. Tapi yang akan kita dapatkan pasti segala usaha yang kita curahkan, segala waktu yang kita berikan untuk pendaftaran ini akan sangat bermanfaat untuk hasil yang kita dapatkan nanti. Begitu mungkin closing statement dari saya. Terus semangat terus untuk kawan-kawan semuanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali langsung nanti ya di Arab Saudi, di kota suci, dan kita berbincang bersama di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, dan terima kasih banyak kepada Ustadz Fatan yang membersamai, yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih juga telah menyampaikan pesan-pesan yang sangat memotivasi untuk kami semua untuk terus berikhtiar dan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Baik teman-teman peserta webinar sekalian, mari kita abadikan momen penuh keberkahan malam ini. Mohon untuk teman-teman mengaktifkan kameranya untuk on cam dan pasang senyum terbaiknya. Sesi dokumentasi akan dipandu oleh tim operator kita. Baik, kepada tim operator dipersilakan, apakah tim operator sudah standby? Bagaimana tim operator? Bagaimana kakak operator, apakah sudah bisa diambil tanggapan layar pada malam hari ini sesi dokumentasi? Baik Ustadz, sebentar. Silahkan kepada teman-teman semua untuk menyalakan kameranya, karena sebentar lagi kita akan mengambil sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh kakak operator. Baik. Setelah baik, boleh gaya formal dulu Ustadz ya, buat foto. Ayo teman-teman boleh di on cam dulu mungkin. Satu, dua, tiga. Bentar, satu. Boleh Ustadz dua gaya lagi mungkin bebas. Baik, satu, dua, tiga. Kak Fadli boleh on cam Kak? Jaringanku bermasalah Kak. Satu, dua, tiga. Satu lagi Ustadz izin. Satu, dua, tiga. Taib, syukran Ustadz. Masya Allah teman-teman, kepada tim operator dan seluruh peserta kami ucapkan banyak terima kasih. Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin jikalau Ustadz lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami persilakan untuk live terlebih dahulu, dan jikalau Ustadz ingin atau berkenan membersamai kami sampai akhir, kami persilakan juga. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Sama-sama Kak Fadli, kawan-kawan semuanya yang udah memberikan kesempatan. Ya, Ana izin untuk live duluan ya. Mungkin kalau misal ada yang bertanya bisa ini aja ya, apa namanya, lanjut di DM aja di Instagram. Kan udah collab tuh sama Darul Hijrah, insya Allah Ana usahakan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, izin live duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, tadi telah kita mendengarkan penyampaian materi yang Masya Allah sangat luar biasa dari Ustadz Fatan. Oh iya teman-teman semua, sebelum kita benar-benar mengakhiri kebersamaan kita, panitia sudah mengantongi satu nama yang dari awal materi banget sampai sesi tanya jawab tadi. Masya Allah luar biasa sekali antusias dan keaktifannya. Kami ucapkan selamat kepada sahabat Mega
Mima sebagai peserta teraktif webinar malam hari ini. Selamat ya untuk Kak Mega untuk pengambilan rewardnya setelah acara ini selesai. Silahkan Kak Mega bisa langsung menghubungi manajer Darul Hijrah. Dan untuk teman-teman semua, saya mengingatkan kembali juga seperti yang tertera di pamflet, panitia telah menyiapkan door prize menarik dan challenge eksklusif buat teman-teman semua yang hadir malam ini. Untuk info detail mengenai syarat dan teknisnya bisa teman-teman langsung cek pada pesan yang ada di grup WhatsApp koordinasi ya. Jangan sampai kelewatan. Masya Allah teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, tibalah kita di penghujung acara webinar spesial Syiar Milad Darul Hijrah dan Majelis Taklim Ar-Rasyid. Semoga langkah kita malam ini menjadi awal dikabulkannya impian teman-teman semua untuk kuliah di negeri Nabi atau kuliah di Saudi Arabia. Masya Allah teman-teman. Saya Hairul Fadli selaku Master of Ceremony malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kekurangan selama memandu jalan acara, dan saya Hairul Fadli juga memohon maaf kepada teman-teman, mewakili rekan-rekan yang bertugas memohon maaf kepada teman-teman jikalau selama kegiatan atau selama acara berlangsung terdapat kesalahan maupun yang disengaja maupun tidak disengaja. Masya Allah teman-teman. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah dan istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 dan tak lupa lagi kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ruang ilmu berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.